Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Angelina dari kelas 10 IPS 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Secara garis besar, bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pangan asal tumbuhan atau nabati dan bahan pangan asal hewan atau hewani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahan hewani. Bahan pangan hewani merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hasil hewan. Bahan pangan hewani meliputi susu, telur, daging, dan ikan serta produk-produk olahannya yang bahan dasarnya berasal dari hasil hewani. Proses pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat rusak menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet, dengan tetap mempertahankan sifat fisik, tekstur, warna, dan zat gizinya. Beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi bisa dilakukan dengan pengeringan. Lalu yang kedua, pengawetan dengan suhu rendah. Pengawetan dengan suhu rendah ini bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Lalu yang ketiga, pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Yang keempat, pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan dengan bahan kimia ini bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Setiap produk bisa menggunakan salah satu metode tersebut atau mengombinasikannya dengan beberapa metode sampai didapatkan produk yang mempunyai keawetan seperti yang diharapkan. Selanjutnya, apakah ada hambatan yang dialami dalam pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani ini? Tentu ada. Hambatan dalam usaha olahan makanan awetan dari bahan hewani adalah ketersediaan jenis sumber daya alam hewani yang terkadang sulit didapatkan. Lalu usaha ekstra untuk menjaga kualitas makanan dan nutrisi di dalamnya tetap baik karena makanan dalam bentuk awetan. Cara mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan jenis usaha makanan awetan dari bahan hewani ini sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam hewani yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga tak akan ada kesulitan mendapatkan bahan baku dan berbasis bahan baku lokal. Lalu hal ini akan menekan harga pokok produksi dari produk itu karena bahan baku tidak memerlukan biaya transportasi. Lalu bagaimana pelaksanaan pemasaran langsung makanan awetan hewani ini? Pemasaran langsung menurut Direct Marketing Association adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Di dalam pemasaran langsung ini biasanya menggunakan saluran langsung ke konsumen atau consumer direct untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Nah, pemasaran langsung ini tujuannya untuk produk makanan awetan dari hewani dapat menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau calon pembeli dan pelanggan. Saluran itu sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka ini merupakan kunjungan penjualan lapangan. Lalu yang kedua ada pemasaran surat langsung, terdiri atas pengiriman tawaran, pemberitahuan, pengingat atau barang-barang lain kepada seseorang di alamat tertentu. Pengiriman surat ini bisa berupa fax mail, email, dan voicemail. Lalu yang ketiga, pemasaran melalui katalog. Terjadi ketika perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog produk kepada penerima yang terpilih. Lalu yang keempat, telemarketing. Menggambarkan penggunaan operator telepon untuk pelanggan baru untuk berkontak dengan pelanggan yang ada guna mengetahui dengan pasti level kepuasan pelanggan atau untuk mengambil pesanan. Lalu yang kelima, ada TV dan media dengan tanggapan langsung lain. 3 cara TV dalam mempromosikan penjualan langsung yaitu iklan tanggapan langsung, saluran belanja di rumah, dan video. Yang keenam, pemasaran melalui kios berupa mesin penerima pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah saluran online. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.